Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Masih dalam ibadah hari Minggu di rumah masing-masing. Pada pagi hari ini, perenungan kita terambil dari Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan 14. Dengan memberikan judul Kasih Menumbuhkan Harapan. Tapi sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih dalam kasih kemurahan-Mu, Engkau melindungi kami, Engkau memimpin kami Bapa dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan kami boleh merasakan berkat kasih-Mu. Pada hari ini Bapa, dalam kasih dan juga rasa syukur, kami memohon kuasa Roh Kudus mengurapi kami, memimpin kami dalam membaca serta merenungkan firman-Mu. Sehingga kami pun dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan permohonan kami. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama membaca Rut pasal 1 sampai dengan pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Rut, ada 3 tokoh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 3 tokoh dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini membawa kita dan juga menuntun kita untuk melihat kembali bagaimana iman percaya bertumbuh dalam pribadi tiap pribadi yang sedang mengalami begitu banyak tantangan. Naomi, ia adalah seorang ibu, ia adalah seorang istri, dan ia adalah seorang mertua. Ibu ataupun istri yang dimana tidak lagi memiliki kuasa dikarenakan suami terkasih, anak-anak terkasih tidak lagi bersama dengannya. Naomi yang dalam cerita ataupun firman Tuhan yang pada pagi hari ini boleh kita baca, pada saat itu ia berada di Moab. Keberadaannya di Moab dikarenakan terjadi bencana kelaparan di Bethlehem. Naomi bersama juga dengan Elimelek dan juga Mahlon serta Kilion dibawanya sampai ke Moab karena bencana kelaparan yang terjadi di Bethlehem. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri yang tak lagi memiliki siapapun, ia merasa kebingungan. Di tengah-tengah kebingungannya ini pun, ia tidak serta-merta mengambil keputusan yang salah. Atau ia tidak serta-merta mengambil keputusan secara mendadak, tanpa dipikir dengan matang. Naomi, pribadi yang takut akan Tuhan, hidup dalam ruang lingkup yang kental sekali dengan budaya Yahudi yang ada. Ia meminta kepada kedua anak menantunya yang berasal dari Moab untuk kembali ke keluarga mereka. Hal tersebut dilakukan oleh Naomi bukan karena Naomi membenci, bukan karena Naomi sebagai seorang mertua tidak menyukai para menantunya. Tidak demikian. Naomi sebagai seorang ibu ataupun mertua, ia melihat bahwa anak mantunya masih dalam usia muda dan masih bisa mereka untuk melanjutkan kehidupannya. Hal tersebutlah yang menjadi pikiran ataupun pergumulan besar oleh Naomi. Keputusan tersebut pun ia lontarkan kepada kedua anak menantunya, yaitu Rut dan Orpa. Rut dan Orpa semenjak menikah dengan kedua anak Naomi, mereka telah memutuskan untuk masuk mengikuti kepercayaan yang dianut oleh Naomi bersama dengan anggota keluarganya, yaitu pengikut Kristus. Keputusan tersebut pun menjadikan mereka pribadi tiap pribadi yang senantiasa tunduk dan juga setia dalam setiap ruang gerak-gerik
keagamaan tentunya. Mereka belajar banyak dari keluarga Naomi dan Elimelek. Itu pun akan terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang dibuat oleh Rut dan Orpa. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita baca firman Tuhan ini dengan baik. Mari kita baca di ayatnya yang ke-8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Ayat yang ke-10, dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-13 menunjukkan sikap di mana Naomi memikirkan apa yang menjadi kewajiban atau yang harus dilakukan oleh seorang ibu. Ia harus memikirkan untuk kelanjutan hidup anak-anak menantunya itu. Dan di dalam sini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa Orpa salah satu dari menantunya mengambil satu keputusan bahwa ia harus meninggalkan ibu mertuanya yaitu Naomi dan kembali kepada keluarganya. Tetapi hal yang berbeda akan kita lihat di sikap Rut. Rut dengan tegas ia mengambil keputusan bahwa ia akan tetap mengikuti Naomi. Dan jawaban ketegasan itu terlihat di ayatnya yang ke-16. Sekalipun kita pada pagi hari ini membaca sampai di ayat yang ke-14, mari kita lihat satu bentuk iman ataupun satu bentuk bagaimana kasih itu bertumbuh di pribadi seorang yang baru mengenal Kristus. Mari kita lihat, tetapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Ketegasan inilah yang membuat seorang Naomi sungguh tergugah hatinya. Dan ia pun melihat bagaimana kasih sayang Tuhan bekerja dengan begitu sempurna di dalam pribadi Rut. Di mana pada saat itu Naomi mengalami keterputusasaan dan dia mengalami kebingungan. Di dalam kebingungan dan keterputusasaan itu Tuhan menghadirkan pribadi Rut. Pribadi Rut yang dimana menguatkan Naomi, memberikan harapan untuk terus menjalani kehidupan ini. Kasih menumbuhkan harapan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih Allah senantiasa bergerak dalam ruang kehidupan kita. Kasih Allah merupakan berkat yang begitu luar biasa yang bisa kita rasakan dalam lingkungan di mana kita berada. Dan Tuhan bisa menggerakkan siapa saja di sekitar kita untuk memberikan kita semangat di saat kita mengalami keterpurukan, keterputusasaan, dan kekecewaan. Harapan yang senantiasa membawa kita untuk lebih dekat kepada Allah.
Allah mengajar kita untuk tetap berserah kepadanya, berpengharapan kepadanya. Maka saat kita mengalami kelemahan, keterputusasaan, janganlah kita berlama-lama menangisi itu semua. Dan janganlah membuat kita lemah untuk melaksanakan semua ataupun kegiatan dalam ruang kehidupan kita. Karena kelemahan, keterputusasaan membuat kita sulit untuk melihat karya kasih Tuhan yang terjadi dalam ruang kehidupan kita. Sama dengan halnya Naomi. Saat ia melihat bahwa di dalam kehidupannya masa depan sudah mulai buram dan melihat kegelapan, Tuhan mengetahui itu semua. Dan coba kita perhatikan, bagaimana kasih karya Tuhan bergerak di dalam pribadi seorang Rut. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kasih dari Tuhan senantiasa membawa damai sukacita. Damai sukacita yang boleh kita rasakan bersama anggota keluarga kita. Saat ini, kita pun boleh merasakan hal tersebut. Adakah dari antara Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan mengalami keterputusasaan, kekecewaan, kekhawatiran? Adakah? Apabila ya, tetaplah berserah kepada Tuhan. Mohon bimbingan kasih-Nya. Karena hanya di dalam kasih kuasa Tuhanlah harapan itu selalu ada. Dan Ia membawa kita ke dalam damai sejahtera yang begitu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan tetap tinggal diam dalam hati kita dan terwujud nyata dalam ruang kehidupan kita di tengah-tengah pandemik pada hari ini yang kita rasakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ambil saat teduh sejenak.